ternyata di akhir-akhir dia bilang begitu, kenapa kamu sekarang kok kembali lagi? Nah, saya belum dapat, Bah. Ilmu ini jenengan ini saya belum dapat. Kalau aku nggak kasih ilmu, nggak apa-apa, Bah. Berarti aku tahu hikmah. Bagus, kan? Kadang ilmu itu tidak terletak pada kekuatan magic atau apapun. Nah, dia berada dalam hatimu. Dia berada pada kebijaksanaan. Baru aku tahu ono wong iso ngomong ngono iku. Wah, salah wase gak tau ngono. Dia baru kasih kata mutiara yang indah, yang indah. Allah tak akan pernah luput dan tak akan pernah keliru dalam memberikan ilmunya kepada hamba. Baru dia mengucapkan ayat, akan disamarkan setiap kekasihnya. Kau harus peka, karena kau muridnya Abah Muhsin, orang yang luar biasa. Aku aja ingin jadi muridnya Abah Muhsin. Kenapa kau masih tetap bertahan di sini? Meski apa yang aku lakukan terhadapmu, kau menilai aku apa? Tidak bisa menilai. Bohong. Kelak kamu akan memahami. Nah, singkat cerita, ujianku dihadapkan dengan beliau ini. Abah dimusuhi beberapa kiai karena sifatnya yang nyeleneh, termasuk kiai ini. Akhirnya terjadilah penculikan. Singkat cerita, saya nggak mau ceritakan ini. Dia ini mungkin tidak berani dengan abah saya secara langsung, tapi lewat begitu. Akhirnya ada sesuatu hal, meninggal. Sebelum meninggal sudah mengasih ilmu ke saya. Saya dimandiin, ternyata remeh, nggak dengan puasa, nggak dengan apa, dimandiin sudah selesai. Terus di situ saya baru memahami setelah 40 hari kematian beliau. Saya datang dan ternyata sang pelacur itu sudah jadi istri. Dia ngurusi, namanya Mbak Mila. Saya akhirnya deketin, Mbak. Dia nih, saya dititipin pesen cerita sama Abah untuk Gus Anton. Apa itu? Beliau bilang nih, tolong ceritakan kelak kalau aku sudah nggak ada. Dan dia meninggal duduk. Kalau buru, kenapa bisa meninggal begitu? Gus Nurul Khotimah. Gus mungkin gini ya Gus ya. Gus selalu melihat apa itu masuk ke kamar saya. Ketahui ya Gus, Abah kalau masuk ke kamar saya cuma dia kasih uang saya 500.000 setiap malam. Dulu pelacur agone 70.000 ya. 500.000, cuman katanya begini. Hari ini kamu jangan maksiat deh. Diam di sini, aku tak duduk baca Quran kamu. Itu aku mau ngukur muridku Gus Anton itu bagaimana dia nyikapi hidup. Nah, ini saya bilang. Makanya benar guru Abah Muhsin, apa yang kamu lihat belum tentu apa yang terjadi. Balik. Allah tidak keliru kalau memilih hambanya itu. Nah. Terus aku tanya Belkiswanto, Gus Bel. Nah, Gus, aku temukan di belakang kamarnya ini kan jendela dibuka, banyak berserakan itu botol-botol minuman. Ternyata botol minuman itu dibeli untuk dibuang supaya hari ini sedikit sekali orang yang mampu. Loyo Pak. Sehari semalam saya duduki makamnya beliau. Saya minta maaf. Dengan cara bukan duduk begini sempuh sampai pegel kok masih undang. Wis duduk berlutut permintaan maaf itu kan begitu. Nggak berani duduk begini. Saya sempuh. Allah, ampun Pak. Akhirnya dia ngetoi saya pas jam 12 malam. Oh, kamu kan putranya Abah Muhsin. Ya di sini tidak ada yang gagal didikannya Abah Muhsin. Aku kepingin jadi kamu berilmu tapi bijak. Cara mencerna jangan lewat mata dan telinga. Rasakan di dalam hati. Gitu aja bilang. Nah, dari situlah banyak ilmu hikmah saya itu. Meski itulah guru sejati yang saya ucapkan tadi. Saya tahu makna guru sejati.
Meski dia mengajarkan keburuk, ending akhirnya baik. Bagaimana Nabi Musa berhadapan Nabi Idris? Nyeleneh gak karu-karuan. Bagaimana? Nah, di situ kau diceritakan Nabi Musa kan 3 perkara yang tidak mampu untuk mengikuti Nabi Khidir. Kau tidak mengetahui bahwa kelakuan apa selama di perjalanannya Nabi Musa nggak betah. Hanya diambil 3 poin perkara yang itu Nabi Musa gagal karena suatu pertanyaan yang memang belum terjawab. Bagaimana kau memaknai ada seorang nabi yang dia makan ikan mentah seperti rakusnya makan binatang? Dan Nabi Musa itu batin. Dan jawaban itu kan belum ada di Quran. Asbabul nuzul. Orang sepertiku Musa, kalau aku makan ikan mentah, tidak ada sama manusia yang bisa mampu makan ikan mentah. Kenapa yang terjadi begitu? 1 banding berapa juta orang seperti Nabi. Dia mewakili kulit Allah. Tetapi jikalau itu dibandingkan dengan masa dan jabatan, dia menutup di daerah itu orang kanibalisme. Hanya diwakili dengan ini. Seonggok beras yang sekilo hanya dengan 1 besi yang diperbandingkan. Kalau kau ini seorang sufi sejati, kadang kamu ketimbeli timbangani penduduk. Itulah alat ukur alam yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kalau ngaji syariat, landasan ukurannya adalah penilaian. Tetapi kalau penilaiannya dari hakikat, landasan ukurannya harus pengorbanan. Maka kalau kau bertauhid tingkat tinggi, hampir-hampir kau tidak bisa membedakan mana dia yang kenal Allah, mana dia yang kafir dan dolim. Seperti Nabi Khidir disebut nama, kok bunuh anak kecil. Kau tidak bisa membedakan suatu perbuatan fi'il. Segala sesuatu perbuatan hakikat adalah Allah. Surat Al-Anfal ayat 17. Bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar dari apa yang kau lempar, tapi akulah yang melempar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kau bergerak maupun diam pun kecuali datangnya dari Allah. Dari mana kamu bisa menilai itu? Terus lantas kamu nggak nyampe di sini. Oh, berarti aku bunuh orang dari Allah ini. Oh, ngawur. Ilmunya nyampe sih. Apa batasan ilmu? Ta'awudan itu kamu harus nyampe dulu. Untuk apa kamu berbuat? Makanya kan ada konsep dalam kehidupan begini. Kalau ada orang yang begini, untuk orang awam harus ditinggalkan. Kalau ada orang begini, untuk orang yang tajrid itu harus diketimbelkan, itu harus dikorbankan dan lain sebagainya. Kenapa orang dulu itu mengetahui rahasia itu? Untuk hujan harus dikorbankan ini, ambil negatif untuk mengambil positif. Wong sing zaman biyen itu ngelakoni itu. Bahkan kalau nggak ada hujan, ada yang dikorbankan manusia itu, meskipun salah, tetapi benar. Loh, kok iso Gus, meskipun salah benar. Sebetulnya dia cari langkah positif yang akan diberi minta hujan itu dengan cara menegatifkan, meskipun itu salah. Saya Maulana Mali Ibrahim sang pembebas, zaman kekeringan dulu Majapahit, datang tidak begitu. Dia ambil doa, dia hujan. Wow, nggak usah korban manusia. Karena apa? Ya memang positif didorong positif, yang akan negatifnya itu kepada Maulana Mali Ibrahim. Ada yang kurang di Maulana Mali Ibrahim, yaitu sawabnya. Kenapa sholat istighfar, sholat minta hujan harus beberapa umur? Ada yang digadaikan ke Allah. Karena sesuatu sebab, jikalau dalam setahun tidak hujan itu ada suatu sebab dosa yang menahan. Harus dibuka dengan apa? Amalan kita semua. Sekelas satu wali
dengan ribuan orang baru hujan. Berarti perbandingan apa? Satu wali dibanding dengan ribuan orang. Jakarta pernah sholat istiqo jutaan umat, belum dikasih hujan. Bayangkan dosanya orang itu. Padahal zaman dulu sekelas ribuan orang satu wali. Nah saiki sekelas satu wali gak jamin 2 juta orang bisa diterima sama Allah. Itu manusia. Nanti kamu itu kalau nggak ada yang dipertukarkan. Kenapa dengan sedekahku aku belum? Kenapa dengan sedekahku kurang pengorbananmu? Kurang kau pengorbananmu, nggak mau. Tapi kalau pas, selesai. Ini hakikat kejadian, Pak. Kita nggak bisa. Kenapa ada orang yang sedekah paginya dikabulkan? Ada orang yang sedekah lagi besoknya dikabulkan. Ada orang yang sedekah 2 bulan belum dikabulkan. Karena apa? Perbandingan jarak dan ukuran kurang. Kau memunafikan diri. Kemarin ada orang sedekah 4 juta, utangnya 125, sorenya lunas. Ada orang lagi Ari itu sedekah. Lu Pak Yoga datang, dilunasi Pak Yoga siangnya. Jam 10 pagi juga salah. Padahal Ari jam 12 sedekah. Loh, karena itu cukup untuk amalan ibadahnya Ari, waktu jauh-jauh ke sini hanya untuk cari kebaikan. Ditambah dengan sedekah, cukup. Lah ada orang yang sedekah hampir ratusan juta, belum terjadi karena apa? Belum kurang. Ternyata sing disembunyiin 300. Mana bedanya Ari 1,5 juta, tapi totalitas nggak punya apa. Ada orang Pak Diorejo itu nggak punya, dia gadekan sepeda motor. Pak Kusnan itu 125 juta lunas. Kejadiannya lucu. Pimpinan kalau pimpinan bergegeran akhirnya mangkel sing iki. Pak Kusnan teko, wis lunas ya. Apapun bentuk kejadiannya itu. Nah di situ Allah menilai dari pengorbananmu. Dan rahman rahimnya Allah itu ada di situ. Bukan karena Allah menyesatkan, sebetulnya apapun yang dia ini landasannya baik atau buruk, hasilnya juga baik. Nah, akhirnya ada suatu umat yang mau diadab, umat Nabi Lut, umat Nabi apa? Diseimbangkan dengan satu orang Nabi, Nabi Lut, Sodom, Gomora, Samud, Nabi Hud, Nabi Soleh, satu dong. Beras segini banyaknya 2 kilo, hanya dengan timbangan 2 kilo, satu dong. Diperbandingkan, maka tidak akan dilaknat. Tapi jika satu ini lepas, laknat. Makanya Nabi Lut, jangan kau begitu, jangan. Sudah mendung ini. Nabi Lut mengorbankan dirinya, biar ya Allah aku mati beserta umatku. Nggak terima Allah, diutuslah malaikat, selamatkan Lut, selamatkan Lut. Nggak akan turun bencana ini kalau ada Lut, selamatkan Lut. Turun malaikat untuk menyelamatkan. Tadabur, jikalau ruangan ini kotor, ada berlian yang jatuh, iyakah ini dipel? Nah, cari berlian dulu sampai ketemu. Begitu ketemu, habislah sok. Karena ada berlian yang jatuh, nggak akan dipel biarpun sekotor apapun tempat. Kon bejat opo kok sih gak kena. Ono wong mulia sinanjur sebagai landasan ukuran timbangan untuk orang. Oh, imbang. Nah, terus ada apa dengan daerah yang kena itu? Tsunami, Pangandaran, apa? Karena orang-orang yang wadzohir wal batin tidak ada di tempat itu, Pak. Durun nafis, permata yang indah tidak ada di tempat itu. Sesungguhnya aku lebih sayang dan lebih berpihak kepada mereka-mereka yang bersabar dan bertakwa. Jadi kalau masih ada orang bertakwa di tempat seperti itu, copot orang-orang seperti kita di sini, di Surabaya, di Sidoarjo, lewat.
bencana yang akan diturunkan ataupun kerusuhan-kerusuhan yang akan diturunkan. Makanya omongan paranormal itu barometer Surabaya. Jangan. Karena Jakarta sudah hampir-hampir punah. Orang-orang seperti kita ini bukan kita mengunggulkan diri, enggak, karena landasan ada yang diseimbangkan. Wa man sakulat mawazinu faulaika wa man khufat mawazinu. Landasan keseimbangan. Dalam Allah menyatakan, mana di antara ciptaanku yang tidak ada keseimbangan di dalamnya pasti runtuh. Salah satunya, suatu saat negatif yang menang, suatu saat positif yang menang. Seperti bergulirnya timbangan naik ke atas, butuh waktu. Satu saat positif menang, satu saat negatif yang menang. Itulah cokro manggilingan, dia berputar semuanya. Orang yang tidak mempunyai ilmu kalam, dia terbatasi dalam berbicara setengah jam, 1 jam. Tapi orang yang mempunyai ilmu kalam, dia tidak terbatasi oleh waktu, tidak digerus sendiri waktu. Karena itu tadi, walau ana mafil ardi min zajaroti akhlam baru yang mudumin bati sabatun uniru nafidat kalimatullah inawah. Hutan dijadikan pena, segoro didadekno tinta, ditambah ketujuh itu pula sabatun uniru nafidat, tak akan mampu menulis kalam-kalam. Dari tahun 2004 sampai sekarang jujur di Jari ini, sing anyar bagus. Ini nenek menungso batasane batok kepala ini sebesar tempurung kelapa, nggak akan mampu kamu nganu. Tapi kalau lisan itu bergulir, itu nggak melewati pikiran. Nggak melewati pikiran, lewat. Kayak pemodele itu, dan orang itu nggak dikaruniai pitungan, Kak. Coba nak wong ngapal no itu mana? Sejamnya bayaran itu mau langsung saja. Wah, urai. Kon ngomong ini ki wegah deh. Engko nak podo meneng, engko ceramah nang kono podo, ceramah nang kono podo, nang YouTube podo. Lah karan ngono download wae. Landasan ukuran yang perlu kita ambil itu seperti apa dalam hidup itu. Makanya kita, badan jirim itu apa? Badan jirim itu kita diwajibkan untuk mengidolakan salah satu orang yang paling mulia atau termulia, atau orang mulia yang ada di muka bumi. Apa disediakan sama Allah? Ini sunan-sunan, ini para sultan-sultan, ini seorang wali-waliullah, supaya kalian mengidolakan, karena itu makanannya sifat. Untuk memotivasi itu bisa. Iya. Karena sebetulnya lebih banyak orang itu huni sifat daripada husni asma. Secara tidak sadar. Makanya itu disebut zikir wukuf huni sifat. Sehari-hari kamu mengidolakan apa? Umpama kau niku mengidolakan Sunan Kalijogo, senang sekali kau putar film Sunan Kalijogo. Kalaupun kamu di toko buku Gramedia, pasti yang dijujuk sejarah Sunan Kalijaga. Sampai saking salutnya kita dengan tirakatnya Sunan Kalijaga, semua saitnya kita hafal. Sama kau mengidolakan Michael Jackson. Mana kaset yang nggak pernah punya kau Michael Jackson? Bahkan saking mengidolakan, kau tutup kamarmu, kau joget persis Michael Jackson. Bahkan tanpa disadari kamu jalan pun seperti Michael Jackson. Pakaianmu melipit kau Michael Jackson. Bahkan bersedia keluar uang miliaran hanya untuk operasi kulit seperti Michael Jackson. Gila nggak? Itulah huni sifat. Maka kita disuruh sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Siraja Nabi diceritakan supaya apa? Kita mengidolakan Rasulullah. Kalah zikir asma itu, apa istilahnya itu? Badan jisim, yaitu badannya cipto. Badan cipto masih butuh disediakan 99 asma. Ya Rojak, ya Guni, ya Fatah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Disediakan ini makanan jisim. Jasad, makanannya ini materi minum kopi. Jisim, makanannya Asmaul Husna dengan Abdul Dzikir la ilaha illallah. Jirim, makanannya sifat. Jihim, makanannya kaweruh rasa. 4 badan, jasad, jisim, jirim, jihim. Aneh kon nglakoni sembaing rogoto. Iki tok tinggal. Kon numpak mobil kan ban serep, Cak. Ngembos lo ae bong kepengin tujuane nang Jogja, monggo nang Ngawi. Seado, Cak. Lewat kan. Ini ternyata kita menyerap keliru. Coba kon mengidolakan sapa lah. Lagune sapa kowe apal iku? Menyerap ini. Maka disediakan, maka Allah menyatakan apa? Di bumi ini kupusakai dengan orang-orang yang soleh. Apa artinya pusaka itu? Sebagai landasan kau berteduh di situ. Keris sirik. Oh, Nabi Musa sirik juga itu belalaut kanggo tongkat itu. Oh, Nabi Musa nang kono, nek nang kene tak kenal lempu gandri. Ngono. Nang Jepang tak kenal no samurai. Oh, umpama Nabi Musa lahir nang Australia kenal no aborigin. Nah, jadi bumerang. Mau kok belalau terbelah. Sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, jadi gak iso kan ngatano sirik. Ayo, atiullah wa atiur Rasul wa uli amri. Kita lihat atiur Rasul. Katanya kita disuruh sama dengan Al-Quran. Nah, nyata-nyata ada cincin Toat Sulaiman dan Tokat Musa. Kalau kita meniru gitu, dilokno sirik. Iku lah Nabi loh. Jadi ini kongkon atiur Rasul. Taatilah Nabi loh lah. Repot aku iki yo. Karena pengaruh kaweruh itulah mini manusia ya. Sampai kapan kita itu tidak disuruh seperti Nabi Musa? Pahami kenapa Nabi Musa kok harus pakai tongkat. Ya Allah, kami sudah tersudut ya Allah. Janjimu kau akan bebaskan Bani Israel dari tanganku. Hantamkan tongkatmu Musa. Itu sebabnya Sunan Kudus masih pegang setan kober. Itu sebabnya Sunan Kalijogo masih pegang Kiai Pleret dan lain sebagainya. Kenapa? Itu sebabnya mobil ada akinya. Meskipun kita tahu kita berjalan tak pakai aki, hanya untuk menghidupi sementara. Selanjutnya mekanisme dinamo ampere lah yang berjalan. Aki hanya menghidupkan sementara. Saat Nabi Musa tuh tongkatnya hanya menghidupkan sementara, mujizatnya aku jalan lagi makin teh. Tapi coba tekenin Nabi Musa tok gawe ngono. Yo praktik lho. Ya gak iso cak ngono cak. Piye carane Nabi Musa ngecas gue le? Dia jarak tempuhnya ngecas itu dengan melawan Fir'aun. Saking opo ngecase iku. Wah, awakmu ngecase. Telek iku. Kena ana wedok etik-etik kok sapi kok Al-Baqarah. Sapi betina.